Halo sahabatku. Selamat datang kembali di channel Cerita Irfa. Sebelum kita mulai mengikuti kisah drama keluarga yang penuh intrik, pengkhianatan, dan pembalasan cerdas kali ini, yuk tunjukkan kehadiranmu. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel Irfa, dan tinggalkan di kolom komentar. Nama kamu, asal kota, tulis, hadir. Semoga hari-harimu penuh semangat dan mari kita saksikan bersama bagaimana kisah Rima, Bima, dan Bu Eka akan berakhir. Rima duduk di sofa ruang tamu yang sunyi, tangannya memegang sebuah map lusuh. Di dalamnya tersimpan sertifikat hak milik atas sebidang tanah yang luas, warisan tunggal dari almarhum ayahnya. Ayah berpesan, tanah ini adalah bekal Rima, agar ia bisa mandiri dan tidak pernah bergantung pada siapapun. Rima selalu memegang teguh pesan itu, menjaga sertifikat itu lebih berharga dari perhiasan emas. Namun, warisan itu juga yang menjadi sumber kekesalan bagi Bima, adik laki-lakinya. Bima masuk ruangan, wajahnya terlihat gelisah bercampur harapan. Ia baru saja bertunangan dengan Lia dan kini tenggelam dalam rencana pernikahan mewah yang melampaui kemampuan finansialnya. Sudah beberapa minggu ini, Bima selalu mencoba mendekati Rima dengan berbagai alasan. Puncaknya adalah hari ini. Mbak Rima, aku janji ini yang terakhir. Aku butuh uang benar-benar mendesak, kata Bima, nadanya dibuat semelas mungkin. Pihak wedding organizer minta pelunasan cepat. Aku janji, setelah aku kerja nanti, pasti aku cicil lunas. Aku ganti semua. Rima menatap adiknya dengan tatapan lelah. Ini bukan kali pertama Bima meminta uang dalam jumlah besar. Sejak kuliah, Bima sudah terbiasa hidup boros, bergantung pada kemurahan hati Bu Eka dan sesekali Rima. Kali ini, Bima meminta ratusan juta, jumlah yang sangat besar dan sangat tidak masuk akal untuk dipinjamkan tanpa jaminan. Rima tahu, jika uang itu keluar, kecil kemungkinan akan kembali. Bima, aku sudah bilang, aku tidak punya uang sebanyak itu di tabungan, jawab Rima lembut namun tegas. Aku tahu kamu ingin pernikahan mewah, tapi jangan memaksakan diri. Jangan sampai awal hidupmu dengan Lia sudah diawali dengan utang dan masalah. Bima terdiam, kekecewaan jelas terlihat di matanya. Ia merasa Rima selalu pelit, selalu perhitungan, tidak seperti Bu Eka yang mudah luluh. Tapi, Mbak Rima punya tanah ayah. Kenapa tidak jual sebagian saja? Atau jaminkan? Itu kan nilainya miliaran. Uangnya bisa Mbak Rima pakai, dan sebagian bisa bantu aku sedikit. Mendengar kata-kata itu, hati Rima mencelos. Bukan pertama kali Bima menyentuh masalah warisan. Rima menggeleng cepat. Tidak, Bima. Tanah itu amanah dari ayah. Ayah memberikannya padaku untuk masa depanku, bukan untuk foya-foya atau menutupi kebutuhan mendesak yang tidak penting. Uang untuk pernikahanmu harus kamu cari sendiri, Bima. Bima langsung bangkit, emosinya memuncak. Terserah, Mbak Rima. Selalu begini. Selalu menganggap aku anak kecil yang tidak bisa bertanggung jawab. Lihat saja nanti. Aku akan buktikan aku bisa menikah tanpa bantuan Mbak Rima dan tanpa warisan itu. Bima meninggalkan ruangan dengan langkah gusar, membanting pintu kamarnya dengan keras. Rima hanya bisa menghela napas panjang. Ia tahu Bima marah, tetapi Rima harus tegas. Ia tidak ingin Bima terus-menerus merusak masa depannya sendiri. Setelah memastikan Bima benar-benar masuk kamar, Rima segera berdiri dan membawa map berisi sertifikat itu. Ia menyimpannya kembali di tempat rahasia yang hanya ia ketahui, di balik laci pakaian yang jarang disentuh, ditumpuk di bawah beberapa lembar kain tebal yang sudah usang. Rima merasa lega, sertifikat itu aman. Ia tidak menyadari, di balik pintu kamar, Bu Eka berdiri menguping pembicaraan mereka. Matanya berkilat penuh rencana setelah mendengar penolakan keras Rima pada Bima. Malam itu, setelah ketegangan antara Rima dan Bima mereda, rumah diselimuti keheningan yang menyesakan. Namun, di balik pintu kamar Bima yang tertutup, sebuah rencana jahat mulai dirajut. Bu Eka masuk tanpa mengetuk, wajahnya menunjukkan kekecewaan yang mendalam pada Rima. Anak itu memang keras kepala, Bima, ujar Bu Eka sambil duduk di tepi ranjang. Ibu tidak mengerti, kenapa Rima harus sekeras itu sama kamu, padahal dia punya segalanya. Bukannya membantu adiknya menikah, malah mempersulit. Bima, yang masih kesal,
mengangguk setuju. Mbak Rima memang pelit, Bu. Dia lupa, warisan itu juga hasil perjuangan ayah, dan kita semua keluarga. Aku sudah berusaha meminjam baik-baik, tapi dia malah ceramah tentang tanggung jawab. Bu Eka menghela napas, lalu matanya menyipit, menunjukkan pikiran licik. Kalau cara baik-baik tidak bisa, ya pakai cara lain. Bima, ibu tidak mau pernikahan kamu jadi malu-maluin keluarga. Ibu tidak mau Lia dan calon mertua kamu meremehkan kita. Maksud ibu? Tanya Bima, sedikit terkejut. Bu Eka mencondongkan tubuhnya, berbisik perlahan. Ia menceritakan bagaimana ia secara tidak sengaja menguping percakapan Rima di ruang tamu sore tadi. Bu Eka tahu Rima selalu menyimpan sertifikat itu di tempat yang ia anggap aman, dan kini Bu Eka tahu persis lokasi pastinya, di balik laci pakaian lama di kamar Rima. Ibu sudah lihat, Rima menyimpannya di laci kamarnya. Hanya ditaruh di bawah tumpukan kain. Dia terlalu percaya diri, bisik Bu Eka. Kita ambil sertifikat itu, kita jual, kita urus semua pernikahan kamu, dan sisanya kita bagi dua. Setelah pernikahan selesai, Rima pasti sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Bima terperanjat. Mencuri warisan Rima adalah langkah yang jauh lebih serius daripada sekadar meminjam uang. Tapi Bu, itu pencurian. Dan itu sertifikat asli. Kalau Mbak Rima tahu, kita bisa dipenjara. Makanya kita harus melakukannya dengan cepat dan tanpa jejak. Kita urus surat-suratnya, kita jual cepat. Rima kan sibuk sekali dengan pekerjaannya, dia jarang periksa barang-barang pribadinya. Dia pasti baru sadar setelah semuanya selesai. Desak Bu Eka, memainkan sisi emosional Bima. Apa kamu tega melihat ibu sedih karena pernikahan kamu gagal? Ini semua demi masa depan kamu, Bima. Kita ini keluarga, kita harus saling membantu. Bima yang selalu mudah dipengaruhi oleh Bu Eka dan terbutakan oleh impian pernikahan mewah, akhirnya goyah. Rasa kesal dan cemburunya pada Rima yang dianggap lebih diistimewakan oleh ayah, mendorongnya mengambil keputusan gila itu. Baik, Bu, aku ikut rencana ibu. Tapi, kapan kita melakukannya? Tanya Bima, suaranya sudah terdengar penuh tekad jahat. Mereka pun menyusun rencana. Bu Eka tahu Rima memiliki jadwal perjalanan bisnis keluar kota yang akan memakan waktu 3 hari, dimulai lusa. Itu adalah waktu yang sempurna. Mereka akan menunggu Rima pergi, memastikan tidak ada orang di rumah, lalu mereka akan masuk ke kamar Rima, mengambil sertifikat itu, dan langsung mencari makelar untuk menjualnya secara cepat. Mereka sepakat untuk menjaga rahasia ini serapat mungkin, bahkan dari Lia, calon istri Bima, agar Lia tidak panik atau membatalkan pernikahan karena mengetahui masalah ini. Kedua mata Bu Eka dan Bima kini dipenuhi keserakahan dan keyakinan bahwa rencana licik mereka pasti berhasil tanpa hambatan. Detik-detik setelah kepergian Rima menuju bandara terasa sangat menegangkan bagi Bu Eka dan Bima. Matahari belum sepenuhnya meninggi, tetapi jantung mereka sudah berpacu kencang, dipenuhi campuran rasa takut dan adrenalin. Bu Eka berkali-kali mengecek ponselnya, memastikan Rima sudah benar-benar dalam perjalanan dan tidak ada panggilan balik. Begitu yakin rumah kosong, mereka segera melaksanakan bagian inti rencana. Mereka menuju kamar Rima. Bu Eka berdiri di ambang pintu, berjaga-jaga seolah ada tetangga yang bisa muncul tiba-tiba. Sementara Bima, dengan tangan gemetar, membuka laci kayu tua tempat penyimpanan rahasia Rima. Laci itu berderit pelan, membuat Bima nyaris melompat karena terkejut. Ia menarik keluar tumpukan kain usang yang sudah dihafal Bu Eka lokasinya. Dan di bawah tumpukan itulah, tersembunyi sebuah map lusuh berwarna coklat yang berisi sertifikat hak milik warisan ayahnya. Ketika Bima mengangkat map itu, tangannya terasa panas. Ini adalah pertama kalinya ia menyentuh harta yang selama ini ia idam-idamkan, harta yang seharusnya menjadi jaminan masa depan Rima. Ia merasakan aura kekuasaan dan kekayaan dari kertas tebal di tangannya. Senyum licik dan puas terukir di wajahnya. Cepat, Bima. Kita tidak punya waktu lama. Desak Bu Eka yang kini ikut mendekat, tidak sabar ingin melihat buktinya. Bu Eka mengambil map itu, membukanya sedikit, dan membenarkan bahwa itu adalah sertifikat asli yang mereka cari. Ia menyimpannya di dalam tas selempangnya seolah itu hanya dokumen biasa. Mereka berdua segera bergegas keluar rumah, mengunci pintu dengan hati-hati.
Mereka menyetir mobil tua keluarga menuju sebuah ruko di pinggiran kota, tempat praktik makelar properti kenalan Bima, Pak Jati. Pak Jati adalah makelar yang sudah lama berkecimpung di dunia properti gelap. Ia dikenal karena kecepatan kerjanya dan kemauannya untuk mengabaikan prosedur resmi demi keuntungan besar. Begitu Bu Eka dan Bima tiba, mereka disambut di ruang belakang yang remang-remang. Bima segera menyodorkan sertifikat itu, berbohong dengan fasih. Ini tanah milik kakak saya, Pak Jati. Dia sedang sakit keras di luar kota dan perlu uang cepat sekali untuk biaya pengobatan. Dia sudah menyerahkan kuasa penuh pada kami untuk menjualnya secara tunai secepatnya. Pak Jati memeriksa sertifikat itu dengan seksama, matanya yang tajam mengukur nilai tanah di peta. Lokasinya memang sangat strategis dan dicari oleh para investor besar. Nilai tanah ini tinggi sekali, Nak Bima. Prosesnya cepat, tapi komisi saya besar. Dan saya tidak bisa mengurus ini melalui notaris resmi secepat ini. Kita harus main di bawah tangan dulu. Pembeli harus yakin dulu dengan sertifikat ini. Bu Eka menyela, pokoknya kami butuh dana cepat, Pak Jati. Kami tidak peduli prosesnya, yang penting uang masuk minggu ini. Bapak cari pembeli yang berani bayar mahal dan mau transaksi tanpa banyak tanya. Pak Jati mengangguk, senang dengan keseriusan dan desakan mereka. Ia tahu semakin cepat dan rahasia, semakin besar pula potensi keuntungannya. Ia kemudian menelepon beberapa kontak pentingnya, mengabarkan bahwa ia memegang sertifikat tanah premium yang harus dijual mendesak. Hanya dalam waktu 2 jam, Pak Jati menerima respons positif dari pengusaha properti ternama, Pak Surya. Pak Surya menyatakan ketertarikannya yang luar biasa dan bersedia bertemu langsung untuk melihat sertifikatnya besok pagi. Siap memberikan uang muka besar untuk mengikat transaksi. Bu Eka dan Bima saling pandang, senyum kemenangan terukir jelas. Rencana mereka berjalan jauh lebih mulus dari yang diperkirakan. Mereka telah mengamankan calon pembeli yang serius, dan uang miliaran sudah di depan mata. Mereka tidak menyadari bahwa keputusan Pak Surya untuk melihat sertifikatnya secara langsung dan serius adalah awal dari kehancuran mereka, karena proses penjualan cepat tanpa prosedur yang benar justru akan mengungkap kebohongan mereka. Mereka pulang ke rumah sore itu dengan perasaan gembira yang berlebihan, tenggelam dalam mimpi-mimpi kemewahan yang akan mereka dapatkan dari hasil pengkhianatan kepada Rima. Pagi hari setelah Bu Eka dan Bima berhasil menyerahkan sertifikat kepada Pak Jati, Bu Eka tampak jauh lebih santai. Ia menghabiskan waktu dengan merapikan barang-barang persiapan pernikahan Bima. Wajahnya berseri-seri membayangkan uang miliaran yang sebentar lagi akan masuk. Sementara itu, Bima gelisah menanti kabar dari Pak Jati. Semalam ia tidur tidak nyenyak, antara takut dan sangat berharap. Sekitar pukul 9 pagi, telepon dari Pak Jati masuk. Suara Pak Jati terdengar antusias, hampir bersemangat. Bima, ini kabar bagus sekali. Aku berhasil dapat pembeli super serius. Namanya Pak Surya, pengusaha properti Kawakan. Dia mau membayar mahal, sesuai harga pasaran, bahkan sedikit di atas. Tapi dia mau bertemu hari ini juga untuk cek dokumen dan lokasi, kata Pak Jati. Bima terlonjak dari kursinya. Ini jauh lebih cepat dari perkiraan. Serius? Pak? Kapan dan di mana kami harus bertemu? Siang ini, jam 1, di kafe dekat kantor saya. Dia ingin memastikan surat-suratnya clear. Bawakan sertifikatnya lagi, Nak Bima, jawab Pak Jati. Bima segera memberitahu Bu Eka. Bu Eka awalnya sedikit cemas karena prosesnya terlalu terburu-buru, takut Pak Surya akan menanyakan Rima secara detail. Namun, iming-iming dana besar segera menepis kekhawatiran itu. Bu Eka mengingatkan Bima untuk bersikap tenang, profesional, dan selalu berpegangan pada cerita fiksi bahwa Rima sedang sakit parah dan tidak bisa dihubungi. Tepat pukul 1 siang, Bu Eka dan Bima tiba di kafe. Mereka melihat Pak Surya, seorang pria parubaya yang tampak berwibawa dengan sorot mata tajam dan gaya bicara yang tenang. Pak Surya didampingi oleh asisten pribadinya. Pak Jati sudah menunggu mereka di sana, mengatur suasana agar tampak seperti pertemuan bisnis yang sah. Pak Surya memulai pembicaraan dengan lugas. Saya sangat tertarik dengan lokasi tanah di sana. Sudah lama saya mencari aset di area itu. Saya menghargai kecepatan dan kejujuran dalam berbisnis. Saya mengerti bahwa pemilik tanah, Ibu Rima, sedang membutuhkan dana cepat.
Bu Eka, dengan kemampuan beraktingnya, mengambil alih percakapan. Betul sekali, Pak Surya. Kondisi Rima sekarang kritis. Kami, sebagai keluarga intinya, harus bergerak cepat untuk memastikan pengobatannya tidak terhambat. Makanya kami ingin menjualnya secepat mungkin. Kami jamin, tanah ini bersih, tidak ada sengketa, dan sertifikatnya sah atas nama Rima. Bima segera mengeluarkan map coklat lusuh itu dan menyerahkannya kepada Pak Surya. Pak Surya mengambilnya dan mulai memeriksa setiap detail pada lembaran sertifikat. Mata Bu Eka dan Bima terus menatap gerak-gerik Pak Surya. Mereka melihat Pak Surya membalik-balik kertas itu, membandingkan data yang tertera dengan catatan yang dibawa asistennya. Beberapa menit berlalu dalam keheningan yang mencekam. Pak Surya terlihat sangat teliti. Bima mulai berkeringat dingin, takut jika ada detail kecil yang terlewat. Setelah selesai, Pak Surya meletakkan sertifikat itu di meja. Baik, dari dokumen yang saya lihat, semuanya tampak sesuai, ujar Pak Surya datar. Karena nilainya sangat besar, untuk kepastian saya akan berikan uang muka senilai 20% dari harga yang kita sepakati, hari ini juga. Namun, sebelum penyerahan pelunasan, saya meminta waktu 1 hari untuk melakukan validasi di Badan Pertanahan Nasional. Ini standar prosedur saya untuk aset bernilai miliaran. Saya ingin memastikan status kepemilikan dan batas-batasnya benar-benar akurat. Bu Eka dan Bima saling pandang. Bu Eka mengangguk samar. Setuju. Permintaan validasi itu adalah prosedur yang wajar. Mereka yakin, karena sertifikat yang mereka curi adalah asli, validasi pasti akan berhasil. Mereka tidak tahu bahwa sertifikat yang mereka curi itu bukanlah yang asli. Rima ternyata telah menukarnya dengan sertifikat tiruan yang sangat mirip sebelum ia pergi, sebagai bagian dari skenario antisipasi karena sudah curiga dengan gelagat Bu Eka dan Bima. Kami setuju, Pak Surya. 1 hari untuk validasi. Setelah itu, pelunasan kami harapkan bisa cair segera, kata Bu Eka meyakinkan. Pak Surya tersenyum tipis. Ia segera meminta asistennya mentransfer uang muka yang besar itu ke rekening yang telah disiapkan Bima, di bawah pengawasan Bu Eka. Melihat notifikasi transfer masuk di ponsel Bima, Bu Eka dan Bima tidak bisa menyembunyikan kebahagiaan mereka. Uang pertama telah didapat. Mereka yakin, hanya tinggal selangkah lagi menuju kesuksesan. Setelah pertemuan selesai, Bu Eka dan Bima meninggalkan kafe dengan rasa kemenangan yang membuncah. Mereka segera menggunakan sebagian besar uang muka itu untuk melunasi biaya pernikahan Bima yang tertunda. Mereka merasa menjadi orang paling beruntung di dunia, tidak menyadari bahwa kepastian Pak Surya untuk memvalidasi dokumen itu justru akan menjadi bumerang paling mematikan bagi rencana mereka. Keesokan harinya, Bu Eka dan Bima hidup dalam euforia semu. Uang muka yang mereka terima terasa seperti jaminan kesuksesan. Mereka sudah membelanjakannya untuk berbagai keperluan pernikahan Bima yang mewah, merasa seolah masalah finansial mereka telah usai. Namun, di sisi lain kota, Pak Surya, si calon pembeli, sedang bergerak dengan sangat hati-hati. Pak Surya bukanlah pengusaha properti biasa yang mudah tergiur. Pengalamannya bertahun-tahun dalam transaksi aset bernilai miliaran, membuatnya memiliki indera keenam terhadap hal-hal yang mencurigakan. Meskipun sertifikat yang diserahkan Bu Eka dan Bima tampak sempurna di mata awam, ada beberapa kejanggalan kecil yang mengusik benak Pak Surya. Pertama, adalah desakan kecepatan yang tidak wajar. Penjual yang benar-benar dalam kesulitan biasanya akan melibatkan pengacara atau notaris terpercaya untuk mempercepat proses legal, bukan hanya mengandalkan makelar yang dikenal suka bermain di bawah tangan seperti Pak Jati. Kedua, adalah gelagat Bu Eka dan Bima yang tampak terlalu bersemangat saat membicarakan uang, tetapi sangat minim informasi saat ditanya detail historis tanah, misalnya kapan terakhir kali tanah itu diukur atau diurus pajaknya. Kejanggalan terbesar adalah kondisi fisik sertifikat itu sendiri. Meskipun kertasnya tampak asli, Pak Surya memperhatikan ada bagian tanda tangan dan cap yang terasa sedikit berbeda teksturnya dibandingkan dengan sertifikat lain yang pernah ia urus di tahun yang sama. Hal ini memicu alarm di kepalanya. Pak Surya bertekad untuk tidak mengambil risiko sedikitpun. Ia tidak ingin dana besar miliknya terperangkap dalam masalah hukum di kemudian hari. Pagi-pagi sekali, Pak Surya segera mendatangi Badan Pertanahan Nasional, BPN, didampingi oleh pengacaranya, Bu Wina.
Bu Wina adalah pengacara bisnis yang sangat teliti dan dikenal tidak kompromi terhadap praktik curang. Mereka membawa salinan sertifikat yang diserahkan Bima, meminta petugas BPN untuk melakukan pengecekan data registrasi dan keaslian dokumen secara mendalam. Pak Surya sengaja tidak menghubungi Bu Eka atau Bima. Ia ingin proses validasi berjalan tanpa intervensi. Di kantor BPN, petugas yang menangani permintaan mereka mulai memasukkan data sertifikat ke dalam sistem komputerisasi. Butuh waktu, karena mereka juga harus mencocokkan data fisik di arsip tua. Bu Wina menjelaskan kepada Pak Surya bahwa jika sertifikat itu terbukti palsu, maka Bu Eka dan Bima bisa dijerat pasal penipuan dan pemalsuan dokumen dengan ancaman hukuman penjara yang cukup berat. Risiko itu semakin besar karena mereka sudah menerima uang muka yang nilainya fantastis. Waktu berlalu lambat. Bu Eka dan Bima di rumah hanya menunggu kabar baik, yakin bahwa validasi akan berhasil karena mereka memegang sertifikat yang mereka yakini asli. Mereka bahkan sudah mulai menyusun daftar barang mewah yang akan mereka beli setelah pelunasan cair. Tepat menjelang sore, petugas BPN kembali ke meja Pak Surya dan Bu Wina. Ekspresi wajah petugas itu tampak serius dan tegang. "Mohon maaf, Bapak dan Ibu. Kami telah memeriksa data registrasi tanah ini, dan kami menemukan kejanggalan yang sangat serius," ujar petugas itu dengan suara pelan. "Data registrasi nomor ini memang ada, tercatat atas nama Ibu Rima. Namun, sertifikat fisik yang Bapak bawa ini tidak sesuai dengan spesifikasi cetak yang ada di arsip kami. Dari pemeriksaan detail, ada indikasi kuat bahwa sertifikat ini adalah tiruan atau palsu." Dunia Pak Surya dan Bu Wina seolah berhenti sejenak. Pak Surya merasa lega karena kecurigaannya terbukti, dan ia belum mengeluarkan pelunasan. Bu Wina, sang pengacara, segera mengambil alih. "Tiruan? Berarti ini jelas penipuan terencana. Mereka sudah menerima uang muka dari klien saya, Pak Surya, berdasarkan dokumen palsu ini." Petugas BPN menyarankan agar Pak Surya segera mengambil langkah hukum, karena ini menyangkut pemalsuan dokumen negara yang serius. Pak Surya menoleh ke Bu Wina dengan tatapan tegas. "Bu Wina, segera urus laporan ini ke polisi. Mereka tidak hanya menipu saya, tetapi juga mencoba menjual dokumen palsu. Saya ingin kasus ini diusut tuntas. Saya tidak mau ada lagi orang lain yang tertipu dengan modus yang sama." Bu Wina segera mengurus laporan resmi, melampirkan bukti transfer uang muka, serta surat keterangan dari BPN tentang indikasi kepalsuan sertifikat tersebut. Bu Eka dan Bima tidak tahu, saat itu juga, jarum jam mulai bergerak menuju penangkapan mereka. Mereka masih sibuk merayakan kemenangan mereka, tanpa menyadari bahwa barang bukti paling memberatkan, yaitu sertifikat palsu yang mereka curi, kini berada di tangan polisi sebagai dasar laporan Pak Surya. 2 hari setelah menerima uang muka, Bu Eka dan Bima hidup di puncak kesenangan. Mereka berdua telah menghabiskan sebagian besar uang muka itu, tidak hanya untuk persiapan pernikahan Bima yang semakin mewah, tetapi juga untuk membeli beberapa barang pribadi yang selama ini mereka idam-idamkan. Mereka yakin pelunasan akan segera tiba, dan sisa uang itu akan menutupi semua pengeluaran. Bima terlihat sangat bersemangat. Ia menelepon Lia, calon istrinya, dan menjanjikan pesta pernikahan yang megah. Bu Eka bahkan sudah berani memamerkan cincin baru dan beberapa perhiasan pada tetangga, seolah-olah mereka baru saja memenangkan lotre besar. Mereka sama sekali tidak menyadari badai hukum yang sedang menuju ke arah mereka. Mereka menunggu telepon dari Pak Surya. Harusnya hari ini adalah hari pelunasan. Namun, ponsel Bima sunyi. Tidak ada kabar dari Pak Surya, tidak ada telepon dari Pak Jati. Bima mulai merasa aneh. Ia mencoba menghubungi Pak Jati, tetapi teleponnya tidak diangkat. Ia mencoba menghubungi nomor Pak Surya, tetapi langsung diarahkan ke kotak suara. Kepanikan kecil mulai menjalar. "Kenapa Pak Surya belum telepon? Bu? Bukannya hari ini perjanjiannya pelunasan?" tanya Bima, wajahnya mulai khawatir. "Sabar, Bima. Mungkin beliau sedang sibuk. Pengusaha besar kan begitu. Tunggu saja, sebentar lagi pasti transferan masuk," jawab Bu Eka, berusaha menenangkan diri sendiri, meskipun di dalam hatinya sudah ada rasa gelisah yang menusuk. Sore menjelang, dan ponsel Bima masih bisu. Kepanikan Bu Eka dan Bima berubah menjadi ketakutan yang nyata. Mereka mulai membayangkan skenario terburuk,
meskipun mereka masih yakin sertifikat yang mereka curi adalah asli. Bima mencoba menghubungi Pak Jati berkali-kali, sampai akhirnya teleponnya diangkat oleh suara asing. "Halo, ini dengan Bapak Bima?" tanya suara seorang wanita yang terdengar formal. "Iya, saya Bima. Bapak Jati kemana? Saya ingin bicara dengan beliau." "Mohon maaf, Bapak Jati sedang tidak bisa diganggu." "Saya Buina, pengacara dari Pak Surya," jawab suara itu, nadanya dingin dan profesional. Mendengar kata pengacara, tubuh Bima langsung lemas. Bu Eka yang berada di sampingnya, dengan cepat menyambar ponsel Bima. "Kenapa pengacara yang angkat? Ada apa ini? Di mana uang pelunasan kami?" tuntut Bu Eka dengan nada tinggi. Buina terdengar menghela napas di seberang telepon. "Ibu Eka, saya sarankan ibu dan putra ibu segera menyerahkan diri ke kantor polisi, atau setidaknya mengembalikan uang muka Pak Surya saat ini juga. Sertifikat yang Anda berikan kepada klien saya adalah palsu." Kata palsu itu menghantam Bu Eka dan Bima seperti palu godam. Mereka berdua terdiam, darah serasa berhenti mengalir. "Palsu? Tidak mungkin. Itu sertifikat asli warisan suami saya," teriak Bu Eka, suaranya pecah, berusaha menyangkal kenyataan pahit itu. "Sertifikat itu sudah kami cek di BPN, Bu. Data fisik dan spesifikasinya tiruan. Kami telah melaporkan Anda berdua, juga Bapak Jati, atas tindak penipuan dan pemalsuan dokumen negara," jelas Buina dengan nada tanpa ampun. "Laporan sudah masuk. Polisi akan segera bertindak. Hubungan kita sekarang hanya sebatas pelapor dan terlapor. Saya sarankan Anda mencari pengacara sebelum terlambat." Buina langsung menutup telepon. Bu Eka menjatuhkan ponsel itu ke lantai, wajahnya pucat pasi. Bima memeluk kepalanya, air mata mulai mengalir. Semua kemewahan yang baru saja mereka nikmati terasa seperti ilusi buruk. Mereka tidak hanya gagal mendapatkan pelunasan, tetapi kini mereka menghadapi ancaman penjara karena pemalsuan dokumen yang mereka yakini asli. Mereka langsung panik. Bu Eka mencoba menghubungi sanak saudara, mencari perlindungan, mencari solusi, tetapi semua panggilannya dijawab dengan kebingungan dan ketidakpercayaan. Hanya satu orang yang bisa menyelesaikan masalah ini, Rima. "Rima. Kita harus telepon Rima, Bima. Hanya Rima yang bisa membatalkan penjualan tanah ini dan mencabut laporan Pak Surya," seru Bu Eka, panik. Bima segera mengambil ponselnya, tangannya gemetar saat ia mencari nomor Rima. Ia segera menelepon Rima berkali-kali, tetapi telepon Rima tidak diangkat. Bima mengirim pesan singkat memohon, meminta Rima segera pulang karena ada masalah hidup dan mati. Tepat saat Bima mengirim pesan terakhir, suara ketukan pintu yang keras terdengar dari luar. Suara itu berulang, lebih keras dan menuntut. Bu Eka dan Bima saling pandang, mata mereka dipenuhi kengerian. Mereka tahu, itu bukan tamu biasa. Itu pasti polisi. Mereka berdua bersembunyi di kamar, tetapi suara panggilan tegas dari luar tidak terhindarkan. Pintu didobrak. Beberapa saat kemudian, Bu Eka dan Bima digiring keluar rumah oleh petugas kepolisian. Mereka tidak punya waktu untuk menjelaskan apapun. Tetangga yang melihat kejadian itu berbisik-bisik, tidak menyangka keluarga yang baru saja pamer kekayaan kini harus berurusan dengan hukum. Di kantor polisi, Bu Eka dan Bima dimasukkan ke ruang interogasi terpisah. Ketakutan mereka mencapai puncaknya. Mereka tahu, satu-satunya jalan keluar adalah Rima. Di tengah proses interogasi yang mencekam, mereka diizinkan melakukan satu panggilan darurat untuk mencari bantuan hukum. Namun, mereka tidak menghubungi pengacara. Mereka hanya punya satu nama di pikiran mereka, satu-satunya harapan yang tersisa, Rima. Bima mengambil kesempatan itu dan kembali menelepon Rima. Panggilan itu tersambung, dan suara Rima terdengar datar dan tenang di seberang sana, sangat kontras dengan kepanikan Bima. "Mbak Rima, tolong. Kami ditangkap polisi. Sertifikat itu palsu. Aku mohon, pulang, Mbak. Cabut laporannya. Kami tidak tahu harus bagaimana lagi. Kami di sini karena urusan tanah ayah. Tolong," pinta Bima histeris. Rima mendengarkan semua itu dengan tenang. Setelah Bima selesai meratap, Rima menjawab dengan nada yang menusuk, yang akan menjadi titik balik cerita mereka.
Jawaban Rima adalah puncak dari pembalasan cerdas yang tidak pernah mereka duga. Telepon Bima dari kantor polisi akhirnya tersambung dengan Rima. Tangan Bima gemetar memegang gagang telepon. Suaranya dipenuhi tangisan dan histeria saat ia meratap, memohon Rima pulang dan menyelamatkan mereka dari jeruji besi. Bu Eka, yang sempat mendengarkan rintihan Bima, juga berteriak-teriak dari ruang interogasi sebelah, memanggil nama Rima. Rima, yang sebenarnya sedang berada di hotelnya, duduk dengan tenang sambil menyesap teh hangat. Ia mendengarkan dengan seksama seluruh curahan panik Bima, setiap detail tentang penangkapan, tentang Pak Surya, dan terutama, tentang sertifikat yang ternyata palsu. Mbak Rima, tolong. Kami ditangkap polisi. Sertifikat itu palsu. Aku mohon, pulang, Mbak. Cabut laporannya. Kami di sini karena urusan tanah ayah. Tolong. Ratap Bima, air matanya membasahi pipi. Setelah Bima selesai meratap, keheningan sejenak menyelimuti panggilan itu. Bima menanti jawaban dengan napas tertahan. Ia berharap Rima akan luluh, Rima akan panik, dan segera mengatur penerbangan pulang. Namun, yang Rima berikan adalah sebuah jawaban yang dingin dan menusuk, sebuah jawaban yang merupakan kulminasi dari rasa sakit hati yang selama ini ia pendam. Maaf, Bima, ujar Rima, suaranya terdengar sangat datar dan tenang, kontras dengan kepanikan di ujung telepon. Aku tidak bisa pulang. Kenapa, Mbak Rima? Kenapa tidak bisa? Ini hidup dan mati, Mbak. Sebentar lagi aku menikah, teriak Bima frustrasi. Justru itu. Aku sedang sibuk, Bima, jawab Rima. Ia berhenti sebentar, membiarkan kata-kata itu meresap. Aku sangat sibuk. Aku sibuk dengan pekerjaanku, sibuk dengan urusanku, sibuk dengan hidupku sendiri. Maafkan aku harus menyelesaikan pekerjaanku di sini. Bima terperangah. Jawaban itu terlalu sederhana, terlalu kejam, dan sangat tidak terduga. Sibuk? Mbak Rima lebih mementingkan pekerjaan daripada ibu dan adik Mbak sendiri yang sekarang di penjara? Tanya Bima tak percaya. Kalian yang memilih untuk sibuk dengan harta milik orang lain, Bima. Kalian yang memilih untuk sibuk merencanakan kejahatan di belakangku. Kalian yang memilih untuk sibuk dengan kebohongan. Dan kalian sudah tahu risikonya, balas Rima. Aku tidak pernah menyuruh kalian untuk mencuri atau menjual sertifikat, apalagi yang palsu. Aku yakin, jika kalian tidak sibuk dengan rencanaku itu, kalian tidak akan ada di sana sekarang. Di seberang telepon, suara Bu Eka terdengar melengking. Rima, kamu dengar ibu? Jangan jadi anak durhaka. Kamu harus bantu ibu. Kalau kamu tidak mau, kamu akan dikutuk. Rima menghela napas panjang. Bu, ayah memberikan amanah padaku agar aku bisa hidup tenang, bukan untuk berurusan dengan masalah kriminal. Jika ibu dan Bima tidak bisa menghargai amanah itu, ibu dan Bima harus menghadapi konsekuensinya sendiri. Rima kemudian berbicara dengan nada yang lebih serius. Ia menjelaskan bahwa ia sudah tahu tentang Bu Eka dan Bima yang mengincar warisannya sejak lama. Rima mengakui bahwa sebelum ia berangkat, ia telah curiga dan sengaja menukar sertifikat asli dengan sertifikat tiruan yang ia buat sendiri, yang sangat mirip, dan meletakkannya di tempat yang mudah ditemukan. Ia membiarkan Bu Eka dan Bima mencurinya, tujuannya hanya satu, untuk memberi mereka pelajaran yang tidak akan pernah mereka lupakan, pelajaran bahwa hasil kejahatan tidak akan pernah membawa kebaikan. Aku sudah tahu dari awal, kata Rima, suaranya bergetar menahan emosi. Aku hanya menunggu waktu. Aku harap, dengan kalian berdua merasakan dinginnya lantai penjara, kalian akan sadar bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa dibeli dengan pengkhianatan. Bima dan Bu Eka di kantor polisi kini tidak hanya panik karena ditangkap, tetapi juga hancur lebur karena menyadari bahwa mereka telah menjadi korban dari rencana Rima yang jauh lebih cerdas. Mereka bukan sekadar pencuri, mereka adalah bidak dalam permainan yang Rima atur. Mbak Rima, aku mohon, bisik Bima lemah, kesombongan dan amarahnya hilang total, berganti penyesalan. Rima menutup mata. Hatinya sakit, tetapi ia harus kuat. Maaf, aku sangat sibuk. Carilah pengacara jika kalian memang tidak bersalah. Telepon ini akan kumatikan sekarang. Tanpa menunggu jawaban, Rima memutus sambungan. Ia meletakkan ponselnya, air mata mulai menetes di pipinya.
Pembalasannya telah mencapai puncak, tetapi kemenangan ini terasa sangat pahit. Ia telah menjatuhkan ibu dan adiknya sendiri ke dalam masalah hukum, hanya demi melindungi diri dan memberikan pelajaran yang mahal. Sementara itu, di kantor polisi, Bima dan Bu Eka ditinggalkan dalam keputusasaan yang total, menyadari bahwa satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan mereka justru menolak. Mereka tidak punya pilihan lain selain menghadapi prosedur hukum yang akan segera menyusul. Setelah panggilan telepon yang dingin dan menusuk dari Rima, Bu Eka dan Bima ditinggalkan dalam kehancuran total di kantor polisi. Kebohongan yang mereka yakini sebagai sertifikat asli ternyata adalah senjata makan tuan, sebuah jebakan cerdas yang disiapkan oleh Rima. Mereka menghabiskan malam itu dalam ketakutan dan keputusasaan, menghadapi proses interogasi yang melelahkan. Bu Eka mencoba mempertahankan harga dirinya, menyalahkan Pak Surya dan bahkan Rima. Namun, Bima sudah luluh. Ia menyadari sepenuhnya kesalahannya. Semua impian pernikahan mewah yang ia bangun hancur berkeping-keping. Uang muka yang sudah mereka hamburkan kini menjadi bukti kuat tindak penipuan. Keesokan harinya, setelah Bu Wina, pengacara Pak Surya, memberikan tekanan hukum yang kuat, Bu Eka dan Bima akhirnya tahu bahwa mereka tidak bisa lari. Dengan sisa-sisa dana yang mereka miliki, mereka menghubungi seorang pengacara biasa yang hanya bisa memberikan bantuan minimal. Pengacara itu menjelaskan bahwa satu-satunya jalan keluar yang paling cepat dan meringankan hukuman adalah dengan memohon pengampunan dari korban utama, yaitu Pak Surya, dan korban pengkhianatan, yaitu Rima. Karena ini adalah kasus pemalsuan dokumen yang serius, pengampunan keluarga bisa menjadi faktor penentu. Bu Eka dan Bima akhirnya dibebaskan dengan jaminan, dengan syarat harus wajib lapor. Mereka kembali ke rumah yang kini terasa asing dan dingin. Tidak ada lagi euforia kemenangan, yang ada hanya rasa malu dan ketakutan yang mendalam. Mereka harus mengembalikan uang muka Pak Surya, tetapi uang itu sudah habis untuk biaya pernikahan yang kini pasti batal dan barang-barang mewah yang sudah terlanjur dibeli. Bu Eka dan Bima duduk di ruang tamu. Wajah mereka lesu dan pucat. Mereka menatap sisa-sisa pernak-pernik pernikahan Bima yang bertebaran di sana, gaun pengantin yang baru dibeli, undangan yang sudah dicetak, semua menjadi simbol kegagalan dan penyesalan. Kita harus menghubungi Rima lagi, Bima, ujar Bu Eka, suaranya lemah. Tidak ada lagi nada memerintah atau angkuh. Ibu tidak sanggup jika harus dipenjara. Ibu sudah tua. Kamu juga, Bima. Pernikahan kamu harus diselamatkan. Bima mengangguk dengan kepala tertunduk. Aku tahu, Bu. Tapi Mbak Rima tidak mau mengangkat teleponku lagi. Dia benar-benar marah. Mereka mencoba berkali-kali, mengirimkan pesan yang panjang berisi permohonan maaf dan penyesalan tulus. Mereka menceritakan betapa hancurnya mereka, betapa takutnya mereka akan penjara, dan betapa menyesalnya mereka telah mengkhianati Rima dan amanah ayah. Beberapa jam kemudian, ponsel Bima berdering. Itu panggilan dari nomor yang tidak dikenal. Bima mengangkatnya dengan hati-hati. Halo? Ini aku, Rima, jawab suara di seberang sana, masih datar dan tanpa emosi. Mbak Rima. Syukurlah Mbak mengangkat teleponku. Kami sudah di rumah. Mbak, kami sudah tahu semuanya. Aku mohon, Mbak, tolong selamatkan kami. Bima meratap lagi. Rima memotongnya, aku sudah tahu kalian di rumah. Dengarkan aku baik-baik. Aku akan pulang malam ini juga. Kita akan bertemu di ruang tamu rumah. Tapi dengarkan syaratku. Aku tidak ingin mendengar pembelaan, hanya pengakuan tulus. Dan yang paling penting, siapkan semua sisa uang yang kalian miliki. Kita akan hadapi Pak Surya dan Bu Wina besok pagi. Bu Eka dan Bima terkejut sekaligus lega. Rima akan pulang. Ada secercah harapan. Malam itu, Rima tiba di rumah. Ia masuk melalui pintu depan yang biasanya ia gunakan, tetapi kali ini, suasana rumah terasa sangat berbeda. Bu Eka dan Bima sudah menunggu di ruang tamu, duduk tegak di sofa, kepala mereka tertunduk, tidak berani menatap mata Rima. Rima berdiri di hadapan mereka. Ia tidak mengeluarkan sepatah kata pun, hanya memandang ibu dan adiknya yang kini terlihat ringkih, jauh berbeda dari sosok yang penuh keserakahan beberapa hari lalu. Keheningan itu terasa lebih menghukum daripada 1000 kata makian. Bu Eka dan Bima tahu, mereka telah gagal total. Mereka kembali dengan kepala tertunduk,
siap menerima hukuman apapun yang akan diberikan Rima. Inilah puncak kerendahan hati mereka, titik terendah yang dicapai setelah mengkhianati darah dagingnya sendiri. Rima berdiri tegak di tengah ruang tamu yang terasa dingin dan berat. Cahaya lampu gantung yang redup menyorot wajah Bu Eka dan Bima yang tertunduk, penuh rasa malu. Setelah keheningan yang lama dan mencekik, Rima akhirnya memecah kebisuan. Kalian tidak perlu menjelaskan lagi. Aku sudah tahu semuanya. Aku tahu kalian mencuri sertifikat itu, aku tahu kalian menjualnya pada Pak Surya, dan aku tahu kalian ditangkap karena sertifikat yang kalian curi itu palsu. Ujar Rima, suaranya tenang, tetapi setiap kata terasa seperti cambuk. Bu Eka mengangkat wajahnya yang sembab karena tangisan. Rima, Ibu minta maaf. Ibu benar-benar menyesal. Ibu tidak tahu harus bagaimana lagi. Ibu hanya ingin membantu pernikahan Bima. Suara Bu Eka tercekat. Rima menggeleng pelan. Bukan itu masalahnya, Bu. Masalahnya adalah, mengapa kalian memilih jalan pengkhianatan? Mengapa kalian menganggap harta ayah lebih penting daripada kejujuran keluarga kita? Rima kemudian membongkar seluruh kebohongan itu, perlahan-lahan. Ia menjelaskan bahwa ia sudah curiga sejak lama. Ayah sudah pernah berpesan padanya tentang sifat serakah Bu Eka dan Bima yang terlalu mudah tergiur kemewahan. Itu sebabnya, jauh sebelum Rima berangkat bisnis, ia telah mendatangi seorang ahli pemalsu dokumen, bukan untuk tujuan jahat, melainkan untuk membuat duplikat sertifikat yang sangat meyakinkan. Aku membuat sertifikat tiruan itu bukan untuk menipu orang lain, Bu. Tapi untuk menipu kalian, ungkap Rima. Bu Eka dan Bima terkejut. Mereka baru benar-benar menyadari betapa jauhnya Rima sudah memikirkan skenario ini. Sertifikat asli, yang sah, sekarang aman di brankas kantor pengacaraku. Lanjut Rima. Aku sengaja meletakkan yang palsu di tempat yang mudah kalian temukan. Aku tahu, kalian tidak akan sabar menunggu. Aku tahu, kalian pasti akan mencurinya saat aku pergi. Dan kalian melakukannya. Air mata Bima jatuh membasahi lantai. Aku bodoh, Mbak Rima. Aku terlalu terobsesi dengan pernikahan mewah, dan terlalu mudah percaya pada kata-kata ibu. Aku minta maaf. Aku tidak tahu bahwa sertifikat itu palsu. Kami hanya terbutakan oleh uang. Bima mengakui kesalahannya dengan jujur. Pengakuan Bima membuat Bu Eka ikut menangis terseduh-seduh. Ia mengakui, ia merasa Rima selalu lebih diistimewakan oleh ayah, dan rasa cemburu itu membuatnya gelap mata. Ia merasa Rima harus berbagi harta itu, bahkan jika harus dicuri. Ibu sadar, Rima. Ibu salah. Ibu dan Bima sudah terlalu serakah. Kami mohon, tolong cabut laporan Pak Surya. Kami tidak sanggup masuk penjara. Pinta Bu Eka, kini air matanya tulus. Rima menatap mereka lama. Ia melihat penyesalan yang mendalam di mata mereka. Ia tahu, pelajaran ini sudah sangat menyakitkan. Mereka sudah kehilangan harga diri, menghadapi hukum, dan kehilangan semua uang muka yang mereka banggakan. Rima merasa pembalasan yang ia inginkan sudah tercapai. Hati Rima yang keras mulai melunak. Aku akan bantu kalian. Aku akan hadapi Pak Surya dan Bu Ina besok pagi. Aku akan menjelaskan bahwa sertifikat yang kalian curi memang palsu, tetapi penipuan ini terjadi karena kalian adalah keluarga yang putus asa, bukan penipu profesional, kata Rima. Bu Eka dan Bima langsung berlutut, memeluk kaki Rima, mengucapkan terima kasih berkali-kali. Namun, Rima menarik kakinya perlahan, menatap mereka dengan tatapan yang kembali tegas. Jangan dulu berterima kasih. Pengampunan ini ada harganya. Kalian harus berjanji padaku, di hadapan pengacara dan Tuhan, kalian akan menandatangani perjanjian yang akan kubuat. Perjanjian yang akan menjamin kalian tidak akan pernah lagi mengusik hidup, harta, dan masa depanku. Inilah satu-satunya syarat agar aku mencabut laporan Pak Surya. Bu Eka dan Bima mengangguk cepat. Mereka siap melakukan apa saja. Rima telah memenangkan pertarungan, bukan dengan menghancurkan mereka di mata hukum, tetapi dengan memberikan kesempatan kedua yang harus mereka bayar dengan janji seumur hidup. Pagi hari itu, Bu Eka, Bima, dan Rima tiba di kantor Bu Ina, pengacara Pak Surya. Bu Eka dan Bima masuk dengan kepala tertunduk, sementara Rima berjalan mendampingi mereka dengan tatapan yang tenang namun berwibawa.
Di sana sudah menunggu Pak Surya dan Bu Ina yang terlihat serius dan formal. Pertemuan dimulai dengan Bu Ina menjelaskan ancaman hukum yang dihadapi Bu Eka dan Bima atas pemalsuan dokumen dan penipuan, meskipun sertifikat itu palsu. Rima kemudian mengambil alih. Ia menjelaskan semuanya secara gamblang, bahwa sertifikat yang dicuri adalah tiruan yang sengaja ia letakkan, tujuannya adalah memberi pelajaran kepada keluarga yang serakah. Rima mengakui bahwa ia adalah korban pengkhianatan emosional, tetapi bukan korban penipuan finansial atas sertifikat asli. Saya meminta maaf atas nama ibu dan adik saya, Pak Surya. Mereka telah mengambil uang Bapak, dan itu tidak dapat dibenarkan, ujar Rima tulus. Saya akan mengembalikan seluruh uang muka Bapak, ditambah kerugian waktu dan bunga yang Bapak tanggung. Pak Surya terkejut dengan kejujuran Rima. Ia melihat perbedaan besar antara Rima yang berkelas dan bertanggung jawab, dengan Bu Eka serta Bima yang penuh kepanikan. Kepalsuan sertifikat itu sudah cukup membuktikan bahwa niat mereka jahat. Saya tetap harus melanjutkan laporan ini, Bu Rima. Ini tentang penegakan hukum, tegas Bu Ina. Saat itulah Rima mengajukan syarat yang telah ia siapkan. Ia menatap Bu Ina dan Pak Surya, kemudian beralih menatap ibu dan adiknya. Saya akan mengurus pengembalian uang Bapak sepenuhnya, dan saya akan memberikan keterangan di hadapan penyidik bahwa saya tidak menuntut mereka atas nama keluarga. Asalkan, Rima jeda sejenak, mereka menandatangani surat perjanjian ini. Rima menyerahkan sebuah dokumen hukum yang telah ia siapkan dengan bantuan pengacaranya. Dokumen itu berisi poin-poin yang tegas. Bu Eka dan Bima harus mengakui di hadapan hukum bahwa mereka telah berusaha mencuri harta warisan Rima. Lebih penting lagi, mereka harus berjanji bahwa seluruh harta warisan ayah kini berada di bawah hak penuh Rima, dan mereka tidak akan pernah lagi menuntut, mengganggu, atau ikut campur dalam urusan properti, keuangan, dan kehidupan pribadi Rima. Semua hubungan keluarga akan dibatasi hanya sebatas pertemuan wajar di acara publik, tanpa ada campur tangan urusan pribadi. Bu Eka dan Bima membaca dokumen itu, mata mereka berlinang. Ini adalah harga mahal untuk pengampunan. Mereka harus kehilangan hak intervensi mereka selamanya. Namun, itu jauh lebih baik daripada di penjara. Mereka berdua tanpa ragu menandatangani dokumen itu, disaksikan oleh Bu Ina sebagai pengacara saksi. Melihat ketulusan penyesalan dan pengorbanan Rima untuk menyelesaikan masalah, Pak Surya akhirnya melunak. Ia setuju mencabut laporannya, setelah semua uangnya dikembalikan Rima dan perjanjian itu mengikat secara hukum. Setelah proses administrasi selesai, Rima, Bu Eka, dan Bima keluar dari kantor Bu Ina. Di halaman, Bu Eka dan Bima kembali berlutut di hadapan Rima. Terima kasih, Rima. Kau telah menyelamatkan kami. Kami berjanji akan menepati semua perjanjian ini, ujar Bu Eka sambil menangis haru. Rima menatap mereka. Ia tidak membalas pelukan atau air mata mereka. Ia hanya mengangguk tipis. Aku memaafkan kalian, Bu, Bima. Tapi pengampunan ini membutuhkan jarak. Aku tidak ingin ada pengulangan lagi. Rima masuk ke mobilnya dan pergi, meninggalkan Bu Eka dan Bima yang kini harus memulai hidup baru. Pernikahan Bima dibatalkan, bukan karena kurangnya uang, tetapi karena ia harus fokus membayar semua utang dan mencari pekerjaan serius. Bu Eka belajar untuk tidak lagi mendesak dan menghasut putranya. Di adegan penutup, Rima duduk di balkon apartemennya yang baru. Tanah warisan ayah telah ia jual, bukan untuk bersenang-senang, tetapi untuk investasi jangka panjang dan untuk menjamin kehidupannya yang bebas dari intrik keluarga. Rima meraih bingkai foto ayah. Ia tersenyum getir. Ia telah mendapatkan kedamaian, ia telah memenangkan pertempuran, dan ia telah berhasil menjalankan amanah ayah. Namun, ia harus membayar harga mahal. Kehilangan kehangatan dan kedekatan yang sesungguhnya dari keluarga kandungnya sendiri. Meskipun menyentuh hati, ending ini bermakna mendalam. Kedamaian sejati terkadang membutuhkan batas tegas dari orang yang kita cintai, dan pengampunan tidak selalu berarti melupakan dan kembali seperti semula, melainkan menciptakan pintu yang baru menuju ketenangan. 3 tahun telah berlalu sejak hari dramatis di kantor Bu Ina, hari di mana Rima memberikan pengampunan dengan syarat yang dingin. Kehidupan 3 individu itu telah berubah total, dipaksa oleh konsekuensi dari perjanjian hukum yang mengikat dan batasan emosional yang ditetapkan Rima. Rima dan ketenangan sejati. Rima kini benar-benar menjalani hidup yang tenang,
bebas dari bayang-bayang ketakutan akan pengkhianatan. Ia telah berhasil menjual tanah warisan ayah di harga puncak, dan menggunakan dananya untuk mendirikan bisnis konsultasi properti yang maju. Ia pindah ke sebuah kota yang jauh, memulai jaringan profesional dan sosial yang baru, di mana tidak ada seorang pun yang tahu tentang drama masa lalunya. Rima kini sukses, dihormati, dan secara finansial tak tersentuh. Namun, ketenangan itu memiliki harga. Ia merayakan setiap pencapaiannya sendirian. Setiap ulang tahun, setiap hari raya, Rima hanya bertukar pesan singkat yang formal dan sopan dengan Bu Eka dan Bima, sesuai dengan batasan yang tertulis dalam perjanjian. Ia tidak lagi merasakan kehangatan yang dulu pernah ada, meskipun seringkali kehangatan itu disertai intrik dan drama. Di salah satu sudut apartemennya, Rima masih menyimpan foto ayah dan juga foto keluarga kecil mereka. Kadang, saat malam tiba, Rima memandangi foto itu lama, menyadari bahwa ia telah memenangkan harta dan kebebasan, tetapi kehilangan kehangatan keluarga. Ia sering bertanya-tanya, apakah ayah akan bangga atau kecewa dengan cara ia melindungi warisan itu. Bagi Rima, inilah ketenangan sejati, hidup tanpa drama, meskipun hampa akan sentuhan keluarga. Bima dan tanggung jawab yang terlambat. Setelah pernikahan dengan Lia batal dan uangnya habis untuk mengembalikan kerugian Pak Surya, Bima terpaksa memulai segalanya dari nol. Ia putus dari Lia yang tidak sanggup menerima kondisi Bima yang kini terlilit masalah. Bima akhirnya mendapatkan pekerjaan sebagai pelaksana lapangan di sebuah perusahaan konstruksi, pekerjaan yang jauh dari impian mewahnya dulu, tetapi mengajarinya arti kerja keras dan tanggung jawab. Bima kini tinggal di kamar kos sederhana. Setiap rupiah yang ia hasilkan terasa berharga. Ia tidak lagi berani menyentuh urusan keuangan Bu Eka, apalagi Rima. Ia telah berubah menjadi pria yang bertanggung jawab, jauh lebih matang dari Bima yang dulu serakah. Penjara yang sempat ia cicipi sebentar dan rasa malu yang mendalam telah menghancurkan ego dan kesombongannya. Bima tahu ia berutang budi besar kepada Rima. Ia sering mengirimkan pesan permintaan maaf tulus, yang selalu dijawab Rima dengan balasan singkat dan formal. Bima paham, ia tidak berhak menuntut lebih. Ia hanya bisa berharap, suatu hari nanti, jarak emosional antara mereka bisa sedikit berkurang. Ia belajar bahwa kebahagiaan sejati bukanlah kemewahan, melainkan hidup dengan hati yang bersih. Bu Eka dan kesendirian yang menghukum. Bu Eka adalah pihak yang paling terpukul oleh perjanjian itu. Ia kini hidup sendiri di rumah keluarga yang besar dan sunyi. Tanpa kehadiran Rima yang mandiri dan Bima yang kini fokus bekerja, Bu Eka merasakan kesepian yang menusuk. Ia tidak bisa lagi bergantung pada keuangan Rima, dan ia tidak berani lagi mengintervensi hidup Bima. Bu Eka mencoba menjalin hubungan baik dengan Rima dan Bima, tetapi jarak yang diciptakan Rima terasa seperti hukuman abadi. Ia sering menangis sendirian, menyesali setiap hasutan dan tindakan serakah yang ia lakukan di masa lalu. Ia menyadari, sebagai ibu, ia gagal. Ia telah merusak kebahagiaan kedua anaknya. Saat Natal tiba, Bu Eka memberanikan diri menelepon Rima, hanya untuk mendengar Rima menjawab dengan nada formal. "Maaf, Ibu. Aku sedang sibuk." Sebelum menutup teleponnya, kata, "sibuk," itu kini menjadi bumerang, mengembalikannya pada kesendirian yang ia ciptakan sendiri. 3 tahun adalah waktu yang cukup bagi setiap orang untuk menerima takdir yang mereka ukir sendiri. Rima hidup dalam kebebasan yang mahal, Bima dalam tanggung jawab yang terlambat, dan Bu Eka dalam kesendirian yang menghukum. Cerita ini mengajarkan bahwa pengkhianatan dalam keluarga menghasilkan luka yang tak tersembuhkan. Meskipun pengampunan diberikan, batas yang ditetapkan menjadi penanda bahwa cinta harus disertai dengan rasa hormat, dan bahwa ketenangan sejati seringkali didapatkan setelah melewati badai besar yang mengharuskan kita mengorbankan ikatan terdekat. Rima akhirnya mendapatkan hidup yang ia inginkan, sebuah kehidupan yang dijamin oleh amanah ayah dan dibayar mahal oleh ketegasan hatinya. Pintu yang baru telah terbuka, tetapi pintu itu tidak lagi memiliki kunci untuk siapapun yang pernah mencoba merampas kebahagiaannya. Pesan moral dari cerita ini adalah kepercayaan dan kejujuran dalam keluarga jauh lebih berharga daripada harta benda. Pengkhianatan dan keserakahan hanya akan membawa kehancuran dan penyesalan, dan terkadang, pengampunan sejati menuntut adanya batas yang tegas demi melindungi diri dan menciptakan ketenangan.